warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita mau membahas materi berikutnya dari kelas 8, yaitu tentang teks persuasi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca, serta KD 4.13 yaitu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari berbagai hal positif atas pengalaman aktual dari teks persuasi, dan kalian mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi tentang teks persuasi. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kita lihat, teks persuasi pengertiannya adalah suatu teks atau paragraf, ya, suatu teks atau paragraf pasti ya, yang isinya berupa ajakan atau membujuk. Tentu kalian masih ingat kan, kalau teks eksposisi atau teks iklan ini juga berisi membujuk atau mengajak, berarti ini termasuk bagian dari persuasi, oke? Ya, membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan atau mengikuti yang diungkapkan oleh penulis. Ini adalah pengertian dari teks persuasi. Jadi isinya ajakan, bujukan, himbauan untuk pembaca supaya mau mengikuti, mau melakukan ya anjuran dari si penulis teks persuasi tersebut. Oke? Jadi kalau kalian pernah merasa terbujuk, ya, pernah merasa dibujuk, atau kalian sendiri pernah membujuk seseorang, berarti kalian sedang melakukan persuasi atau sedang melakukan aplikasi dari atau sedang mengaplikasikan dari teks persuasi. Oke? Nah, teks persuasi ini ya, tadi Ibu sampaikan lagi, Ibu tegaskan dia berupa bujukan atau himbauan. Oke? Jadi kalau hal-hal yang bersifat bujukan, ajakan, rayuan, nah kalau disampaikan secara langsung, secara lisan, berarti kalian sedang mengaplikasikan teks persuasi. Kalau dia berupa tulisan, berarti dia adalah teks persuasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke ciri dari teks persuasi. Yang pertama, cirinya adalah berisi data, fakta, dan pendapat. Oke, jadi karena fungsinya untuk meyakinkan, mengajak pembaca, berarti harus boleh berisi data. Oke, supaya yakin, supaya kuat, terus fakta, supaya benar-benar bisa mempengaruhi, dan juga pendapat kita bagaimana, atau pendapat seseorang bagaimana nih tentang suatu hal atau topik yang sedang dibicarakan. Oke, jadi bisa berupa fakta, data, atau opini, pendapat gitu. Lalu yang kedua, ini berisi kata-kata ajakan ya, yang dapat berupa anjuran atau imbauan. Jadi berisi kata-kata ajakan yang dapat berupa imbauan atau anjuran, seperti ada kata-kata harus, hendaknya, oke? Seharusnya, jangan, dilarang, ayo, mari. Jadi persuasi ini boleh isinya agar melakukan sesuatu atau agar tidak melakukan sesuatu. Itu kan tetap juga berupa ajakan ya, ajakan untuk tidak melakukan sesuatu. Oke, itu ciri dari teks persuasi. Baru 2. Oke, ciri selanjutnya yang ketiga adalah bahasa yang digunakan bersifat provokatif. Oke, dia sangat mempengaruhi, memprovokasi ya, dan disajikan dengan kalimat atau bahasa-bahasa yang menarik supaya si pembaca benar-benar terpikat, mau mengikuti, mau ikut serta, mau terbujuk. Oke, itu dari ciri-ciri teks persuasi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ajakan. Ajakan dalam teks persuasi itu terbagi menjadi dua. Ada ajakan langsung dan tidak langsung, atau ada ajakan tersirat dan tersurat. Oke, kita lihat sama-sama. Tersurat itu maksudnya secara langsung, jadi ada katanya. Oke, terlihat. Jadi dia terlihat ada kata-kata yang menunjukkan kalau dia memang ajakan atau himbauan gitu ya. Tapi kalau dia tersirat berarti dia harus kita pahami dulu, kita cermati, karena dia tidak secara langsung, jadi tersembunyi maknanya. Namun kita sebagai pembaca pasti akan menangkap kalau dia termasuk adalah ajakan. Oke, contohnya seperti kita waktu belajar teks iklan, poster, dan slogan, Ibu pernah jelaskan ya, kalau iklan dia persuasinya secara langsung, berarti dia tersurat. Tapi kalau pengumuman itu juga sama ya, pengumuman sama iklan itu sama, dia secara langsung, poster juga secara langsung. Tapi kalau slogan, nah ini dia tersirat, alias dia tidak langsung, berarti kita harus melihat, mencermati. Oke, jadi kalau slogan dia mengajak tapi secara tidak langsung. Kalau poster dia juga mengajak tetapi secara langsung, benar-benar terlihat, ayo mari. Tapi kalau slogan kan enggak ya. Contohnya misalnya kalau kita slogan, kita membuat slogan adalah bersih sebagian dari iman gitu kan, bersih sebagian dari iman. Nah berarti kalau kita mau memiliki iman yang baik, berarti kita harus menjaga kebersihan. Oke, atau memakai helm tanda saat kita menyayangi diri. Oke, memakai helm tanda kita menyayangi diri. Tidak ada kata ajakan di situ. Oke, tidak ada kata ayo, nggak ada kata mari. Tapi ketika kita mendengar kalimat itu, kita selalu oh ya berarti saya mau memakai helm supaya kan saya juga menyayangi diri sendiri. Tuh, oke. Oke, selanjutnya yang terakhir dari pembahasan tentang teks persuasi ini adalah cara menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama yang kita lakukan pastinya ya, kita baca dulu teksnya secara keseluruhan dari awal sampai akhir, kita pahami. Lalu setelah itu kita catat bagian-bagian pentingnya. Bagian penting paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, selanjutnya kita catat semuanya. Lalu kita pahami hubungan logisnya nih antara para bagian-bagian penting ini, ada hubungan logisnya enggak, atau hubungan kausalitasnya enggak, hubungan sebab akibat ya, maksudnya kausalitas itu yang A begini lalu akibatnya apa, ada hubungannya atau tidak gitu. Lalu selanjutnya kita rumuskan dari bagian-bagian penting yang tadi kita sudah catat, lalu kita sudah pahami, kita cari hubungannya antar bagian-bagian penting itu, kita rumuskan menjadi kesimpulan yang utuh dari teks persuasi. Jadi dari situ kita diminta untuk apa kira-kira? Dari penjelasan A sampai Z ini kita diminta untuk apa intinya? Itu adalah kesimpulan dari teks persuasi. Oke? Nah, seperti biasa, setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan latihan secara mandiri. Baik, sebelum kalian mengerjakan latihan, kita lihat dulu contoh cara mengerjakannya. Ini adalah contoh latihan mengidentifikasi teks persuasi. Jadi ada teksnya, lalu kalian menjawab pertanyaan. Nah, ini ada jawabannya langsung seperti ini. Apakah teks tersebut termasuk teks persuasi? Jawabannya ya, teks tersebut termasuk teks persuasi. Begitu juga nomor 2, jawaban dan pertanyaannya nih seperti ini. Lalu setelah melihat contoh, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan secara mandiri. Kalian baca teks kegiatan 72 ya, teks A dan B, halaman 179, kemudian kalian jawab pertanyaan ini seperti tadi contohnya ya. Lalu jawab teks A seperti apa, teks B seperti apa, lalu pertanyaan nomor 2 seperti apa jawabannya, disesuaikan sama teksnya.
Setelah itu kalian ibu minta untuk mengerjakan latihan halaman 178 kegiatan 7.1. Kalian baca teksnya lalu kalian jawab pertanyaan bagian A nomor 1 sampai dengan 5. Hanya bagian A nomor 1 sampai dengan 5. Terakhir, kalian ibu minta untuk menyimpulkan teks persuasi. Kalian baca teks pada kegiatan 7.3 halaman 183. Kemudian kalian langsung jawab pertanyaan bagian B, yaitu menuliskan kesimpulan teks 1 dan teks kedua pada kegiatan 7.3. Semua latihan ini dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.